Kebanyakan adalah ketika mendapatkan surat somasi, di situ langsung ada tertulis. Jarang saya dapati pemakaian personal itu ditegur secara hukum. Tapi bisa jadi data-data personal kita juga tersebar. Nah, law firm ini tidak bisa serta-merta mengirimkan surat peringatan tanpa adanya Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman yang sudah kembali menonton channel YouTube ini. Kembali lagi dengan saya. Dan pada video kali ini saya akan membahas tentang bahayanya menggunakan software bajakan. Oke teman-teman. Kita akan bahas tentang bahayanya pakai software bajakan. Yang pertama, kalau misalnya teman-teman memakai software bajakan, itu resikonya adalah pencurian data yang kita punya. Data yang kita punya ini akan bisa tersebar luas di dunia maya atau dunia internet tanpa adanya pertanggungjawaban secara legal, karena pemakaian software kita juga tidak secara legal. Dan ini sering terjadi di berbagai perusahaan, terutama ya. Kalau untuk personal saya belum banyak begitu menjumpai yang terjadi seperti ini, tapi rata-rata di perusahaan. Jadi banyak sekali perusahaan yang tiba-tiba kaget, terkejut mereka diketahui menggunakan software bajakan, entah itu dari mana. Jadi seperti ini cara kerjanya teman-teman. Ketika kita menginstal software bajakan maupun software asli, software tersebut akan bekerja dalam satu device yang kita punya, baik itu laptop ataupun itu PC. Dan ketika software itu bekerja, nah ini hal yang unik dan belum diketahui oleh banyak orang. Jadi ketika kita install software untuk di device kita, kemudian kita akan koneksi ke internet. Once atau sekali saja device kita sudah terhubung dengan internet, maka software tersebut akan secara langsung mengirimkan beberapa informasi tentang device yang kita pakai. Contoh seperti ini, dari MAC address atau IP address yang kita punya, sehingga nanti bisa diketahui di mana lokasi kita menggunakan software tersebut. Device-nya apa, serialnya berapa, itu semua informasi akan didapat dari software tersebut. Dan sistem seperti ini sudah dikembangkan oleh banyak prinsipal software, baik itu dari Microsoft maupun software-software yang sejenis, seperti software pendukung untuk software design, untuk software 3D design atau segala macam, bentuknya seperti itu. Lalu apakah saya dengan memberitahukan ini menyarankan teman-teman untuk memakai software bajakan secara offline? Tidak juga. Tidak begitu juga seperti cara kerjanya. Karena seperti ini, kalau misalnya kita tidak akan bisa menjamin bahwa laptop kita atau PC kita tidak terkoneksi pada internet. Tapi ketika kita ada kebutuhan, kita copy pakai flash disk soft file kita. Kemudian kita akan kirim soft file kita ini ke device yang lain untuk di-copy. Nah, di situ nanti akan ada history copy. File ini di-copy dari device apa, menggunakan software apa, versi berapa untuk di device yang baru. Nah, device yang baru ini dia ternyata connect ke internet. Ketika device ini connect ke internet, maka informasi yang didapati oleh software tersebut adalah saya diambil dari device A, dipindahkan ke device B dengan proses pekerjaan ini, nama filenya ini, dan proses penggunaannya berapa lama, durasi term ini segala macamnya, dan itu nanti akan semua terbuka, teman-teman. Jadi kita untuk saat ini mau bersembunyi menggunakan aplikasi itu secara ilegal atau bajakan tidak bisa. Dan resikonya adalah jika ini yang menggunakan adalah sebuah perusahaan, maka ini mungkin teman-teman bisa jumpai juga by searching bahwa banyak perusahaan-perusahaan yang terkena somasi atau peringatan teguran dari law firm untuk menggunakan software bajakan. Nah, law firm ini tidak bisa serta-merta mengirimkan surat peringatan tanpa adanya agreement kerjasama dengan prinsipal software untuk bisa memberikan peringatan.
kepada perusahaan yang menggunakan software bajakan dari prinsipal tersebut. Oke, seperti itu cara kerjanya. Kemudian setelah kita diketahui memakai software bajakan, kalau secara personal mungkin tidak ada teguran secara hukum ya. Jarang saya dapati pemakaian personal itu ditegur secara hukum. Tapi bisa jadi data-data personal kita juga tersebar atau tersebar luas karena sudah terhubung dengan internet segala macamnya. Tapi yang saya ingin bahas di sini adalah kerugian yang memakai software bajakan. Ketika sudah diketahui sebuah perusahaan menggunakan software bajakan, maka mereka akan disurati oleh lawyer yang mana isinya kalau misalnya itu baik, itu hanya sebuah teguran untuk beralih menggunakan software yang berlisensi resmi. Tapi kebanyakan adalah ketika mendapatkan surat somasi, di situ langsung ada tertulis bahwa telah menggunakan software A, jangka waktu pemakaian sekian, di device sekian, kena sanksi penggunaan haki yang bernilai sekian, biasanya hitungan dolar, ada denda, ada kewajiban membeli, dan nilainya juga tidak kecil. Tidak kecil. Dan tentunya bagi sebuah perusahaan, ini sangat harus hati-hati sekali bagi para business owner, manager, untuk bisa memastikan di sebuah perusahaan itu menggunakan software yang betul-betul berlisensi. Jadi ini dalam video ini adalah sebuah edukasi yang ingin saya sampaikan kepada banyak orang, di mana saya melihat untuk proses edukasi ini sangat minim sekali disampaikan oleh prinsipal dari pengembang software atau mungkin dari sisi pemerintah. Pemerintah hanya mungkin mengeluarkan tentang undang-undang tentang hak intelektual, kekayaan intelektual untuk penggunaan software berlisensi dan lain-lain. Tapi untuk mendorongnya secara masif dan memperkenalkan kepada masyarakat untuk menggunakan software berlisensi, saya lihat masih kurang begitu banyak untuk proses itu. Maka saya berharap salah satu video yang kita buat ini bisa menjadi sumber edukasi buat teman-teman semua yang melihat channel ini. Jadi, kalau untuk teman-teman yang sekolah, baik itu tingkat SMP, SMK, kemudian sampai perkuliahan, biasanya sekolah memfasilitasi dengan membeli software yang berlisensi. Dan itu sudah berlaku di setiap perguruan tinggi yang saya tahu ya. Oke, baik. Setelah itu tadi, kita proses pada somasi tadi, maka langkah selanjutnya adalah ya kalau misalnya itu bisa dinegosiasikan, mungkin pihak perusahaan akan bernegosiasi untuk proses pembelian. Tapi kalau misalnya tidak, ya tetap harus membayar tadi denda, kemudian berapa yang harus dibayar untuk pembayaran softwarenya, berapa banyak, dan lain-lain. Dan tidak sedikit yang mendapatkan surat-surat peringatan tentang penggunaan software yang belum berlisensi. Selain data yang dicuri, kemungkinan dapat somasi atau peringatan, denda, pemakaian, dan lain-lain, kerugian menggunakan software bajakan adalah tidak mendapatkan pengetahuan atau komunitas untuk belajar tentang software tersebut. Karena terbatas, kita memakai secara ilegal. Tapi kalau yang memakai secara lisensi resmi, biasanya ada satu forum khusus yang memang membahas tentang keunggulan fitur-fitur dari software tersebut. Mungkin sekian dari video tentang bahayanya menggunakan software bajakan. Maka teman-teman, saya berharap bisa berbijak diri untuk menggunakan software yang berlisensi resmi dan hindari untuk menggunakan software bajakan. Masih banyak lagi software-software yang open source, yang freeware, yang teman-teman bisa jumpai untuk kebutuhan teman-teman semua. Sekian video kali ini, terima kasih, semoga bisa dipahami. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Bye, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.